Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan hikmat, pengertian kepada kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema alasan orang percaya tidak mudah tawar hati. Alasan orang percaya tidak mudah menjadi tawar hati. Saya terlalu tidak percaya hari-hari ini dibutuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak mudah tawar hati. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. 2 Korintus 4 ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang tidak mudah tawar hati. Kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kata tawar hati ini, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai orang yang hilang keberaniannya. Orang yang hilang keberaniannya, hilang keberanian. Dia adalah orang yang tidak ada kegembiraan, tidak gembira, tidak bernafsu, ya, tidak menaruh perhatian, dingin dan sedih. Ya. Jadi tawar hati itu artinya tidak ada lagi keberanian, tidak ada kegembiraan, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, orangnya dingin dan sedih. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, saya membaca sebuah artikel gitu di dalam media elektronik. Di situ ada
tulisan yang mengartikan tawar hati itu. Dia menulis di situ ada 99 arti dari kata tawar hati. Lalu saya membaca, misalnya dia berkata bahwa tawar hati itu banci misalnya. Tawar hati itu penakut, pengecut, bernyali kecil, kecut hati, ciut, gamang, gentar, keder, ragu-ragu, mutung, dan lain-lain. Nah, jadi penulis itu mengartikan tawar hati banyak sekali artinya. Ada 99 arti dari kata tawar hati. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau di bahasa Indonesia kan tawar hati itu dia adalah orang yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi. Orang kalau tawar hati itu tidak ada kemauan lagi. Tidak ada kemauan lagi untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, untuk melayani dan sebagainya. Biasanya memang karena ada tantangan, karena ada kendala, karena ada masalah. Orang yang tawar hati memang hilang keberanian untuk melangkah, untuk maju. Tawar hati. Dia kecewa. Nah, dia putus harapan atau putus asa. Itu tawar hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam pembacaan kita tadi, dalam 2 Korintus pasal yang keempat itu ayat yang pertama, disitu dikatakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu, karena itu kami tidak akan tawar hati. Nah, kata tawar hati itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ditulis kata ekakeo, ya, ekakeo. Ekakeo itu artinya kehilangan semangat, merasa lelah, dan merasa lelah di sini secara kejiwaan, ya. Jadi memang bukan secara fisik dia lelah, tetapi secara jiwa. Memang ada di dalam jiwa kita merasa lelah, capek secara jiwa, pikiran, kehendak itu sudah tidak ada kekuatan lagi. Itu tawar hati, ekakeo. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam beberapa ayat Alkitab juga, ya, misalnya di dalam Lukas pasal yang 18 itu berbicara tentang berdoa. Di situ ada kata jemu-jemu, jangan kamu jemu-jemu. Nah, kata ekakeo itu juga ditulis di situ dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, jemu-jemu. Memang ekakeo itu jemu-jemu, ya. Jangan kamu jemu-jemu, berdoa. Dalam Efesus juga di situ ditulis, ya. Galatia, maksud saya dalam kitab Galatia, di situ juga ada kata jangan kita jemu-jemu, ekakeo. Jangan kita jemu-jemu, berbuat baik. Dalam 1 Tesalonika juga dikatakan jangan kamu jemu-jemu, berbuat baik. Jangan kamu tawar hati, hampir sama. Berbuat baik. Kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Nah, ketika orang berhenti berbuat baik, melayani, berarti orang itu adalah orang yang tawar hati. Nah, kehilangan semangat. Dia merasa lelah secara kejiwaannya, merasa lelah, capek, pikirannya dan sebagainya. Orang menjadi tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita, ya, khususnya dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ini, ya, ayat 1 sampai ayat yang 7 yang baru kita baca, ada beberapa hal di situ berbicara tentang alasan kita sebagai orang percaya untuk tidak mudah menjadi tawar hati. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama di situ, ya, Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini.
Untuk itu, karena itu kami tidak mudah tawar hati. Kami tidak menjadi tawar hati. Paulus memang sedang berbicara tentang berbagai macam tantangan di dalam pelayanannya. Berbagai macam tantangan di dalam dunia dia mengabarkan Injil. Ada banyak sekali tantangan, bahkan maut selalu menghampiri dia. Nyawa menjadi taruhannya. Tetapi semuanya itu, saudara, tidak membuat dia menjadi tawar hati. Kenapa? Alasannya apa, Bapak Ibu Saudara? Alasan yang pertama, orang percaya tidak mudah menjadi tawar hati adalah oleh karena kemurahan Allah kita menerima pelayanan. Oleh karena kemurahan Allah. Ini juga berbicara tentang hidup ini sebenarnya adalah kemurahan Allah. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan, kebisaan kita, kecakapan kita, kepintaran kita. Tetapi saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh diberikan kepercayaan mengambil bagian dalam pelayanan. Semua itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Nah, sadar akan hal ini membuat setiap anak-anak Tuhan itu tidak mudah tawar hati di dalam hidup ini, di dalam pelayanan. Karena apa? Karena dia sadar betul, wah, saya ini bisa melayani karena kemurahan Tuhan kok, karena kebaikan Tuhan. Malah saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Tuhan berikan kepercayaan kepada kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan anugerahnya kepada kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Nah, secara keseluruhan dalam hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Hidup kita karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan ketika kita merenungkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar ini, saudara, ini membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, saudara, kita selalu mengingat bahwa oleh karena kemurahan Tuhanlah aku bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu malah ada ucapan syukur, ada rasa terima kasih yang begitu luar biasa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan berikan kemurahannya kepada kita untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena oleh anugerah dan kemurahannya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernafas, bergerak, untuk hidup, menjalani hidup ini. Nah, ini yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mudah tawar hati seperti Paulus katakan. Oleh karena kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu, itulah yang membuat mereka tidak tawar hati. Demikian juga dengan saya, dengan kita semua. Renungkan akan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kita. Sehingga ada selalu ucapan syukur. Kita selalu bergairah, bersemangat di dalam Tuhan, dalam hidup ini, dalam melayani. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan yang begitu limpahnya, yang Tuhan sudah berikan, nyatakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sekalipun mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang menghadapi sebuah penderitaan, ada yang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Renungkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih kalau aku masih bisa bernafas, bergerak sebagaimana ada aku sekarang ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini yang membuat kita selalu bergaya, bersemangat, dan tidak mudah tawar hati dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, alasan orang percaya tidak mudah tawar hati di dalam ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima, 2 Korintus pasal 4 ayat 5 berkata begini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus.
bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Ini berbicara tentang apa? Orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita itu apa? Nah, di dalam ayat ini sedang mengatakan bahwa orientasi pelayanan kita, orientasi kehidupan kita ini Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sangat penting, saudara. Kenapa? Kalau orientasi hidup kita mulai keliru, maka ini membuat hidup kita sangat mudah tawar hati. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan adalah diri kita. Yang kita tonjolkan adalah diri kita. Diri kita. Semuanya fokusnya kepada diri kita. Semuanya pusatnya kepada diri kita. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini sangat mudah atau sangat rawan untuk kita menjadi mudah tawar hati. Oleh sebab itu, saudara, seperti Paulus, dia berkata, yang kami beritakan bukan diri kami, tapi Yesus Kristus. Artinya bahwa orientasi hidup mereka bukan diri mereka, tetapi Yesus Kristus. Nah, ini sangat penting, saudara. Ada lagu lama berkata bahwa pandang terus pada Yesus, ya. Pandang saja kepada Yesus. Kalau kita pandang kepada Yesus, kita tidak akan mudah menjadi orang yang tawar hati, saudara. Kenapa? Tantangan apapun, rintangan apapun, masalah apapun, karena kita betul-betul ya tertuju kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita, itu membuat kita tidak menjadi mudah tawar hati. Orientasi hidup kita itu apa? Orientasi pelayanan kita itu apa? Saya terbilang percaya, Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Target yang kita ingin capai dalam hidup kita, supaya hidup kita betul-betul memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk kesombongan diri kita, tetapi untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, ini alasan orang percaya yang menjadi orang-orang percaya tidak mudah tawar hati. Kenapa? Karena yang menjadi orientasi hidup pelayanannya adalah Kristus. Dia tidak lagi menonjolkan dirinya, karena sangat sulit, ya, sangat menguras tenaga, menguras pikiran kalau seseorang itu ingin menonjolkan dirinya. Ya, orang kalau cari popularitas diri sekarang kan, wah, sangat mahal. Bahkan ada orang yang rela mengorbankan apa saja, mengorbankan dirinya, mengorbankan moralnya, bahkan segala sesuatu dia korbankan. Untuk apa? Untuk supaya dirinya populer, mencari popularitas hidup. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orientasi hidup kita seharusnya memang Tuhan Yesus Kristus. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, apalagi ketika kita melayani Tuhan, saudara, biarlah orientasi pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan berdiri kita. Oleh sebab kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, sebelum ayat yang kelima ini, ya, Paulus berkata, mereka tidak mau memasukkan firman Allah. Karena ada orang yang mencari keuntungan, ya, di balik, katakanlah mungkin bahkan di balik Injil itu, pemberitaan ini, ada orang yang mencari keuntungan untuk apa? Untuk pribadinya, untuk dirinya. Untuk apa? Untuk popularitas dirinya. Nah, Paulus berkata, yang kami beritakan bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus. Nah, ini saudara, kalau kita memiliki orientasi yang benar, ya, di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, saya yakin kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah menjadi tawar hati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, alasan orang percaya menjadi orang yang tidak mudah tawar hati, yang ketiga adalah dalam ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Oh, ternyata saudaraku yang kekasih, di dalam hidup ini, di dalam diri ini, bahkan ini berbicara tentang di dalam tubuh ini yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan ini, bagaikan tanah liat, bagaikan bejana tanah liat yang sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi di dalam bejana tanah liat ini, dalam hidup ini, dalam diri ini dikatakan ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Kekuatan apa? Kekuatan itu dikatakan di sini berasal dari Allah. Kekuatan berasal dari Allah. Dan ini yang membuat orang tidak mudah tawar hati. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan yang dari Allah. Kekuatan yang berasal dari Allah, yang ada di dalam dirinya, memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemampuan untuk menghadapi hidup ini, untuk menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Saudara, kenapa ada kekuatan Allah? Sehingga dia tidak menjadi orang yang mudah tawar hati. Ada kekuatan. Saya terus percaya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kala ada sesuatu yang coba membuat kita tawar hati, kecut hati, ya, kecil hati, kehilangan pengharapan, putus asa. Kenapa? Memang ada banyak hal yang coba-coba menyeret kepada kondisi yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya dimanapun kita berada, saya yakin kita memiliki kekuatan dari Allah. Kekuatan yang berasal dari Allah. Kekuatan yang bukan berasal dari diri kita ini. Sebenarnya digambarkan di sini dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini yang sebenarnya tanpa Allah, tanpa tangan Allah, tanpa campur tangan Allah, dia tidak berarti apa-apa. Tetapi karena ada kekuatan daripada Allah, dia menjadi bejana tanah liat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti tanah ya liat yang diubah menjadi bejana yang begitu indah, yang berguna bagi semua orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang percaya dia menjadi orang percaya yang tidak mudah tawar hati. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kekuatan yang berasal dari Allah. Bahkan kekuatan yang melimpah-limpah. Seperti dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada kekuatan yang berasal dari Allah. Nah saudara, ini yang selalu kita doakan, ini yang selalu kita minta kepada Tuhan. Apa itu? Kekuatan yang berasal dari Allah. Kita memang membutuhkan kekuatan yang berasal dari Allah. Dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kita sangat mudah menjadi orang yang tawar hati. Kita menjadi orang yang mudah kehilangan gairah, kehilangan semangat di dalam hidup dan di dalam pelayanan. Oleh sebab kita berdoa selalu kepada Tuhan, minta kekuatan yang berasal dari Allah. Karena dengan kekuatan yang berasal dari Allah itu membuat kita memiliki gairah, memiliki semangat, dan menjadi orang yang tidak mudah tawar hati. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kondisi yang mungkin membuat kita tawar hati, mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan yang berasal dari Allah, supaya kita memiliki kekuatan yang besar, dan kita menjadi orang yang tetap survive dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kita, tantangan apapun, penderitaan apapun, jangan membuat itu kita menjadi orang percaya yang mudah tawar hati. Kalau kita belajar di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini, Paulus sedang berbicara tentang dunia pelayanan yang penuh dengan tantangan, dunia pelayanan yang penuh dengan penderitaan. Tetapi tantangan seberat apapun, pergumulan seberat apapun, itu tidak membuat dia menjadi orang yang tawar hati. Tetapi dia memiliki semangat terus di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan firman Allah kepada banyak jiwa. Dan saudara, ini biarlah menjadi pembelajaran buat saya,
buat kita semua yang sedang ada di dalam dunia pelayanan, ya, yang sedang ada di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang ternyata di dalam dunia pelayanan ini, di dalam dunia kekristenan kita ini, kadang-kadang menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, penderitaan, masalah dan persoalan yang begitu luar biasa. Tetapi kita menjadi orang yang tidak mudah tawar hati. Kenapa? Yang pertama, karena kita merasa dan kita sadar bahwa pelayanan yang kita bisa jalani, hidup yang kita bisa terima, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mengapa kita tidak menjadi mudah tawar hati? Kenapa, saudara? Karena orientasi kita bukan diri kita. Orientasi hidup kita, pelayanan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sanjung, yang kita tinggikan, dan kita muliakan. Dan yang ketiga, yang menjadi alasan kita menjadi orang yang tidak mudah tawar hati. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kekuatan yang berasal dari Allah, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Itu yang menguatkan kita, itu yang mendorong kita, memberikan kita semangat dan gairah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sehingga kita menjadi orang percaya yang tidak mudah tawar hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak mudah tawar hati. Kami selalu memiliki gairah, memiliki semangat di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman Tuhan tetap menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Seberapa jemaat Tuhan, umat-umat-Mu telinga yang mendengar firman Allah, biar firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami semua, memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, kami berdoa, biarlah Tuhan selalu menguatkan mereka. Kekuatan yang berlimpah-limpah dicurahkan buat setiap jemaat Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam kondisi yang begitu sulit, dan seolah membuat mereka kehilangan gairah, kehilangan semangat, tawar hati, saat ini Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, teguhkan, kuatkan hati, pikiran mereka, berikan sukacita, berikan semangat kepada mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar solusi dalam setiap persoalan mereka. Setiap rumah tangga, keluarga diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam segala aspek kehidupan umat-umat-Mu, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau juga menjaga dan melindungi semua umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, damai, sejahtera, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian bagi kita semua, mulai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.